Inside Indonesia akan memberikan pengetahuan tentang ritual kematian suku Dayak yang disebut ritual Tiwah. Tiwah atau Tiwah Lale adalah upacara kematian yang dilakukan oleh suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Upacara Tiwah sendiri merupakan upacara sakral terbesar dalam suku Dayak. Hal ini dikarenakan upacara Tiwah melibatkan sumber daya yang banyak dan waktu yang cukup lama. Upacara ini dilakukan bertujuan untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju tempat yang dituju, yaitu Leu Tatau Dia Rumpang Tulang, Rundung Raja Dia Kamalesu UHT, Leu Tatau Habaras Bulau, Habusung Hintan, Hakarangan Lamiang, atau Leu Liau yang letaknya di langit ketujuh. Pada tahun 2014, upacara Tiwah telah dimasukkan ke dalam penetapan warisan budaya tak benda Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi masyarakat Dayak Ngaju yang umumnya memeluk kepercayaan lokal yakni kaharingan, kematian merupakan hal akhir yang dijalani manusia. Bagi mereka, kematian hanyalah awal untuk mencapai dunia kekal abadi yang menjadi tempat asal manusia. Dunia kekal abadi tersebut adalah dunia roh, tempat manusia mencapai titik kesempurnaannya. Dalam mitos suku Dayak Ngaju, awalnya manusia tidak mengenal kematian. Hal tersebut dikarenakan kehidupan duniawi adalah sesuatu yang kekal. Namun, suatu ketika manusia berbuat kesalahan dan akhirnya kekekalan hidup duniawinya dicabut oleh Dewata. Manusia yang meninggal akan melanjutkan perjalanannya ke dunia arwah. Manusia yang telah berganti wujud menjadi arwah ini disebut dengan Lio atau Liau atau Liau. Liau oleh masyarakat Dayak Ngaju wajib diantar ke dunia arwah, yakni alam tertinggi yang disebut Leu Liau atau Leu Tatau. Proses pengantaran ini melalui serangkaian upacara kematian, yakni upacara Tiwah. Liau sendiri menurut masyarakat Dayak Ngaju terbagi atas 3 jenis, yakni Salumpuk Liau Haring Kaharingan, yakni roh rohani dan jasmani. Salumpuk Liau Balawang Panjang, yakni roh tubuh atau badan. Salumpuk Liau Kaharang Tulang, yaitu roh tulang belulang. Penyelenggaraan upacara Tiwah bagi masyarakat Dayak Ngaju dianggap sebagai sesuatu yang wajib secara moral dan sosial. Pihak keluarga yang ditinggalkan merasa memiliki kewajiban untuk mengantar arwah sanak saudara yang meninggal ke dunia roh. Selain itu, dalam kepercayaan Dayak Ngaju, arwah orang yang belum diantar melalui upacara Tiwah akan selalu berada di sekitar lingkungan manusia yang masih hidup. Keberadaan mereka dianggap membawa gangguan berupa munculnya peristiwa gagal panen, penyakit, dan bahaya lainnya. Upacara Tiwah dalam masyarakat Dayak Ngaju merupakan acara besar yang juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Keluarga atau kelompok masyarakat yang ingin melaksanakan upacara Tiwah harus membuat sejumlah keperluan mendukung dan beberapa hewan kurban. Dalam pelaksanaannya, upacara ini biasanya membutuhkan biaya antara 50 juta hingga 100 juta. Karena biaya yang besar tersebut, penyelenggaraan upacara Tiwah dapat menjadi simbol sosial seseorang atau keluarga. Semakin meriah dan durasi yang lama, maka status sosial seseorang semakin tinggi. Bagi keluarga yang memiliki kekayaan, upacara Tiwah dapat dilaksanakan secara mandiri, yakni hanya dengan keluarganya sendiri, dan dilakukan sesegera mungkin setelah kematian sanak keluarganya. Sedangkan bagi keluarga yang kekayaannya tidak melimpah, upacara Tiwah dapat dilakukan secara bersama-sama, atau gotong royong oleh beberapa keluarga, atau bahkan oleh satu desa. Istilah bergotong royong ini dalam bahasa Ngaju dinamakan handap. Upacara Tiwah umumnya memiliki durasi selama 7 hingga 40 hari. Sebagai upacara terbesar bagi masyarakat Dayak Ngaju, penyelenggaraan upacara Tiwah harus berjalan secara sempurna. Bila dalam pelaksanaan upacara Tiwah terjadi kekeliruan atau pelaksanaannya tidak sempurna, maka keluarga yang ditinggalkan dipercaya akan menanggung beban berat, seperti rezekinya tidak lancar dan kesehatannya terganggu. Waktu penyelenggaraan upacara Tiwah biasanya dilangsungkan pada saat setelah musim panen padi, yakni sekitar bulan Mei, Juni, dan Juli. Pemilihan waktu setelah panen dikarenakan pada waktu tersebut orang-orang memiliki cadangan pangan yang cukup bagi anggota keluarga. Selain itu, masa pasca panen bersamaan dengan masa liburan anak sekolah.
Masyarakat dianggap memiliki waktu luang dan tidak menyibukkan diri dalam kegiatan pertanian. Upacara kematian dalam kepercayaan masyarakat Ngaju dapat dibagi menjadi dua, yakni upacara yang dilakukan setelah kematian seseorang hingga saat penguburan sementara, dan kedua, upacara tiwah itu sendiri. Kedua upacara tersebut biasanya memiliki waktu jeda. Umumnya jeda ini berlangsung selama 1 tahun hingga beberapa tahun. Dalam masa jeda atau masa antara upacara kematian, setelah meninggal dan penguburan pertama dengan berlangsungnya upacara tiwah, diadakan sejumlah acara yang bertujuan memberi makan dan sesaji kepada arwah. Adapun upacara-upacara tersebut adalah meniti, mahanjur, minih, manamparaung, manatun, memalas, dan tantula matei. Upacara selanjutnya pasca penguburan sementara adalah upacara tiwah itu sendiri. Hal pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan tulang belulang orang yang sudah meninggal. Pelaksanaan upacara tiwah memiliki sejumlah perbedaan di masing-masing daerah. Penyebabnya adalah tidak adanya pedoman penyelenggaraan yang secara resmi ditulis, sehingga masing-masing kelompok masyarakat Dayak yang berasal dari berbagai sub-suku menafsirkannya berbeda-beda. Namun pada dasarnya pelaksanaan upacara tiwah memiliki tujuan yang sama, yakni mengantarkan arwah ke negeri yang kekal. Seiring berkembangnya zaman dan interaksi suku Dayak dengan dunia luar, upacara tiwah juga mengalami banyak perubahan. Adapun beberapa perubahan dalam upacara tiwah dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti munculnya negara, agama pendatang, dan masuknya teknologi baru. Agama yang masuk ke masyarakat Dayak seperti Kristen dan Islam turut mempengaruhi penyelenggaraan upacara tiwah. Pengaruh agama Kristen yang di bawah para misionaris yang datang bersamaan dengan hadirnya negara kolonial Belanda. Sedangkan agama Islam memiliki pengaruh terhadap tata cara pengorbanan hewan dalam upacara tiwah. Pada akhir upacara tiwah diadakan upacara pengorbanan hewan dengan cara ditombak atau yang disebut dengan tubah. Jika sebelumnya penembakan hewan kurban seperti kerbau dilakukan secara berkali-kali hingga hewan tersebut tersungkur dan akhirnya mati. Hewan yang dikurbankan harus disembelih terlebih dahulu. Hewan yang mati dalam keadaan ditombak seperti yang ada dalam upacara tiwah, nantinya daging tersebut tidak boleh dimakan karena statusnya haram. Oleh sebab itu, dalam upacara tiwah yang mendapat pengaruh Islam, hewan tersebut harus disembelih bagian leher terlebih dahulu, agar dagingnya boleh atau halal untuk dikonsumsi. Dalam upacara tiwah, penggunaan kayu berupa kayu besi dan bambu banyak digunakan untuk membuat sejumlah keperluan upacara. Seiring perkembangan zaman, penggunaan kayu untuk keperluan upacara tiwah sedikit berkurang. Pada tahun 1960-an, ketersediaan semen mulai melimpah. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap pembuatan sandung, terutama sandung yang diletakkan di tanah atau sandung munduk. Sandung yang biasanya terbuat dari kayu dan besi atau kayu ulin, kini semakin banyak yang membuatnya dari semen yang dicampur batu dan pasir. Sandung yang terbuat dari semen memiliki bentuk serupa dengan kubus, polos dan tidak memiliki ukiran. Itulah informasi tentang ritual tiwah versi Inside Indonesia. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda.